Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi logika kuantor, mata kuliah logika dasar matematika. Minggu ini masih melanjutkan pembahasan dari yang minggu lalu. Saya kasih Anda tentang logika kuantor karena minggu lalu masih basic. Ini lanjutannya. Jadi ada beberapa bagian dari yang minggu lalu yang belum saya tulis lengkap, misalkan tentang penulisan pembuktian dan seterusnya akan saya bahas hari ini gitu ya. Dan saya juga tambahkan ada satu bagian penulisan yang mungkin agak perlu dicermati, agak sedikit berbeda dari yang kemarin gitu ya. Materi hari ini kira-kira tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang karena memang konsep basic ini harus benar-benar dipahami karena logika kuantor ini nanti yang akan lebih banyak Anda pakai ketika bersinggungan dengan teorema-teorema yang lebih sulit, lebih rumit nanti di mata kuliah lain di depan gitu ya. Jadi mohon diperhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana cara membuktikan, karena ini saya sudah mulai masuk ke proses atau metode pembuktian. Jadi sebagai salah satu penangkal juga barangkali nanti di pertemuan belakang waktunya kurang cukup, jadi sebagian sudah saya tuliskan di sini gitu ya. Silakan disimak. Saya mulai mengingatkan kembali bahwa kita punya dua jenis kuantor, yaitu kuantor universal dan juga kuantor eksistensial. Untuk kuantor universal sendiri, simbolnya A terbalik ke atas. Dengan cara baca adalah setiap, semua, atau sebarang. Di beberapa buku banyak yang menuliskan tambahannya dengan kata untuk. Jadi untuk setiap, untuk semua, untuk sebarang gitu. Apakah ngaruh Bu ada kata untuk atau tidak? Enggak ngaruh sebenarnya. Jadi maknanya sebenarnya sama. Karena kenapa kok ditambahi kata untuk gitu? Karena memang terjemahan dari bahasa Inggris biasanya mereka di sana menuliskan for every bla bla bla, for every bla bla bla. Nah, kita akhirnya menambahkan kata untuk di depannya. Sebenarnya maknanya sama aja sih. Kadang kalau sudah terbiasa banyak orang-orang matematik yang lebih terbiasa menuliskan untuk setiap, untuk semua, untuk sebarang gitu. Sama ya maknanya. Kemudian untuk kuantor eksistensial simbolnya adalah E terbalik ke kiri, bisa dibaca ada, bisa dibaca terdapat, bisa juga dibaca beberapa. Jadi maknanya memang sama ya. Kalau dari bahasa Inggris memang dia terjemahannya adalah there is, atau kadang bisa dipakai juga untuk some. Jadi ada, terdapat, beberapa, itu salah beberapa dari cara membaca simbol kuantor eksistensial. Nah, untuk yang minggu lalu saya akan meminta Anda untuk menuliskan menentukan nilai kebenaran dari kalimat berkuantor yang ada ini. Nah, kalau sudah ditentukan nilai kebenarannya, maka dalam matematik kita biasanya akan digiring untuk menuliskan buktinya. Jadi ada perintah dalam matematik itu periksa. Kalau periksa itu berarti nilainya dia bisa benar, bisa salah gitu ya. Jadi setelah kita periksa, kemudian kita simpulkan, oh dia bernilai benar, kemudian kita tulis pembuktiannya gitu ya. Nah, menulis pembuktiannya itu dalam matematik tidak serta-merta menuliskan pembuktian semau-maunya gitu. Dalam matematik ternyata kita punya aturan kebahasaan yang kita sebut sebagai penulisan bukti formal. Penulisan bukti formal itu artinya penulisan bukti yang polanya nanti ketika dibaca itu runtut, jelas, dan sistematis. Sesuai prinsipnya logika ya, runtut, jelas, sistematis. Sehingga siapapun yang membacanya itu akan mudah memahami tanpa si penulis harus memberikan penjelasan lebih lanjut gitu. Jadi sekali ngomong sudah jelas gitu, kayak yang dulu pernah saya jelasin ke Anda. Orang logika tujuannya seperti itu. Ini goalnya kita belajar logika itu seperti ini. Bahwa ketika kita menjelaskan sesuatu, memberikan bukti, memberikan pemaparan, itu tidak bertele-tele, cukup jelas dan rinci, tapi tidak bertele-tele, dan juga bisa dipahami oleh siapapun yang membaca gitu ya. Saya ajarkan Anda untuk menuliskan bukti secara formal mulai dari yang paling simpel seperti ini. Yang Anda lihat soal di layar ini salah satu contoh yang paling simpel bagaimana cara menuliskan pembuktiannya. Fokusnya hari ini ke situ ya. Yang pertama, ada X, ini semestanya bilangan real, berarti ada X elemen bilangan real sedemikian hingga X kuadrat sama dengan 4. Kita sudah simpulkan bahwa
dia bernilai benar minggu lalu. Buktinya karena dia bernilai benar, berarti kita cukup menunjukkan satu saja angka. Kalau ada satu saja benda yang membuat pernyataan itu menjadi benar, berarti sudah benar, sudah terbukti, proses pembuktian selesai, gitu ya. Jadi karena di situ kita simpulkan benar, saya akan pilih angka yang memang membuatnya menjadi benar. Jadi saya tulis ada X ini. Ada X sama dengan 2 elemen bilangan real. Kita tunjukkan bahwa angka yang kita pilih itu tadi, saya kan memilihnya angka 2. Jadi saya tulis, saya pilih nih X sama dengan 2, gitu kasarnya ya. Dalam pikiran tuh ada yang ngomong kayak gitu tuh. Nih saya pilih nih X sama dengan 2, dan kita tunjukkan bahwa 2 itu memang adalah bilangan yang ada di semesta. Jangan sampai bilangannya nggak ada di semesta, gitu ya. Jadi kalau misalkan semestanya bilangan bulat, tapi kita milihnya X-nya sama dengan 3/2, nah nggak cocok dong, gitu ya. Kita pilih angka yang memang ada di semesta. Kebetulan semesta kita bilangan real, jadi kan aman ya, karena semua bilangan masuk. Ada X sama dengan 2 elemen R. Jadi adanya, kata ada di depan ini perlu dituliskan untuk menunjukkan ini loh, ada, karena memang dia kuantor eksistensial dan bernilai benar. Ada X sama dengan 2 elemen bilangan real, sedemikian hingga, gitu kan ya. 2-nya sekarang kita masukkan ke sini. 2 kuadrat itu ternyata memang sama dengan 4. Terbukti. Sudah. Jadi kalau kita sudah bisa menunjukkan bahwa ini loh bendanya, dan benda ini kalau kita masukkan ke sini memang nilainya benar, berarti sudah terbukti, gitu. Perlu ada contoh yang lain nggak, Bu? Kan itu min 2 juga bisa, Bu, menghasilkan 4. Salah satu aja sudah cukup. Kalau kamu mau menambahkan bukti yang lain, misalkan ada lagi gitu ya, X sama dengan min 2, boleh aja, tapi tidak perlu, gitu. Tidak perlu mubazir, cukup satu saja sudah, gitu ya. Cukup satu saja sudah. Ini seninya orang matematik di sini. Ketika kita ngomonginnya sesuatu itu yang tidak bersifat universal, maka ya berarti dia pakai kuantor eksistensial. Ketika ngomong berarti satu aja cukup, gitu. Misalkan kita ngomongnya ada mahasiswa yang tidak menyukai matematika, misalnya. Nah, kita cukup menunjukkan satu aja sudah gugur, pernyataan itu sudah benar, gitu. Sehingga kalau kita ngomong sama orang matematik nggak usah ngeyel, gitu, karena tergantung kalimatnya apa. Dia kan ngomongnya ada, ya lebih ada ya wes, gitu, nggak usah menunjukkan sampai buahnya, ada kok, gitu. Tapi kalau kita misalkan semua mahasiswa itu tidak suka matematika, maka pembuktiannya harus semuanya loh ya, gitu. Nanti gimana caranya setelahnya? Next, contoh nomor 2. Nah, contoh nomor 2 dengan predikat yang sama, tapi tapi kuantornya adalah universal untuk setiap X elemen bilangan real. Berarti kan setiap bilangan real itu kalau dikuadratkan hasilnya sama dengan 4, gitu. Nah, apakah memang setiap, gitu? Kita tunjukkan salah. Kenapa? Karena kuantor universal kan berarti harus semuanya, gitu ya. Kalau saya ngomong semua mahasiswa nggak suka sama matematika, kalau semua jangan pakai enggak deh. Semua mahasiswa menyukai matematika misalkan. Karena saya ngomong semua, nak, berarti saya harus mengecek semuanya, semua mahasiswa, tidak boleh ada satu pun yang terlewat. Kenapa? Karena kalau ada satu yang terlewat, satu itu masih berpotensi barangkali dia tidak menyukai matematika, harus dicek, gitu. Jadi semuanya harus dicek, gitu. Kalau kita menemukan satu aja ternyata yang ngomong aduh saya tuh nggak suka matematika, berarti sudah gugur kalimatnya. Kenapa? Karena nggak semua, ada satu loh yang nggak suka ternyata sudah gugur, gitu. Udah nggak ada yang ngeri lagi di matematika tuh. Lalu ada satu yang nggak suka, kok kamu ngomong semua, gitu. Dalam matematik sudah seperti gugur sudah. Nah, contohnya seperti ini. Kalau saya ngomong semua bilangan real, X bilangan real, semua bilangan real kalau dikuadratkan hasilnya 4. Kita cek semua bilangan real, coba. Nggak boleh ada yang terlewat. Kalau ada satu aja yang salah berarti bernilai salah. Nah, di sini ternyata ada yang salah, tunjukkan aja. Nah, kita cukup menunjukkan satu angka aja yang membuat dia menjadi gagal. Kalau ada satu gagal berarti sudah salah. Di sini saya milih X-nya adalah 3. Jadi
Kalau dia salah, kita ambil kebalikannya kan untuk setiap. Karena dia salah, kita tulis mulai dari kata ada, karena kebalikan dari untuk setiap. Ada, terus kita ambil bendanya. Saya pilihnya 3, Anda boleh pilih yang lain yang bisa membuatnya menjadi salah. 10 misalkan, boleh ya. Ada X sama dengan 10. 10 kan elemen bilangan real ya. 10 elemen bilangan real. Sedemikian hingga, atau 3 ini aja ya, X sama dengan 3, kita tunjukkan bahwa 3 itu memang elemen bilangan real. 3 kan betul ya elemen bilangan real ya. X sama dengan 3 elemen bilangan real, sedemikian hingga 3 kuadrat itu adalah sama dengan 9. Nah 9 tidak sama dengan 4, berarti kan sudah terbukti gitu. Terbukti apa? Terbukti salah, ya toh, karena ada contoh yang ternyata dia bilang real tapi lah dikuadratkan itu tidak sama dengan 4. Lah si angka 3 ini yang kita pilih ini kita sebut sebagai si counter example atau contoh penyangkal. Jadi ketika kalimatnya itu adalah kalimat yang berkuantor universal, kemudian ternyata salah, maka cara menunjukkan kebenarannya adalah dengan menunjukkan counter example atau dengan mengambil counter example, contoh penyangkalnya ya. Satu aja sudah cukup untuk menggugurkan kalimat ini. Jadi sudah cukup untuk membuat kalimat ini bernilai salah. Nggak usah contoh yang lain, meskipun ada banyak, cukup satu ya. Cukup satu. Gitu. Next, untuk yang C, untuk setiap X. Nah, kalau ini untuk setiap X elemen bilangan real, X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Nah, kuantor universal bernilai benar. Kalau yang B tadi kan universal bernilai salah. Cukup tunjukkan satu aja yang menggagalkan, sudah beres. Nah, tapi kalau kuantor universal tapi benar, berarti seperti yang tadi saya jelaskan, berarti kan semuanya harus kita cek kan? Semuanya nggak boleh ada yang terlewat, gitu. Ternyata setelah dicek semuanya memang bernilai benar. Terus gimana nulis pembuktiannya? Masa mau nulis satu persatu semuanya? Padahal bilangan real itu kan anggotanya tak hingga, ya kan? Ada pecahan yang sampai kecil lagi dan seterusnya, kan nggak mungkin kita tulis semuanya kan. Maka dalam matematik untuk menuliskan bukti formalnya itu bisa kita tuliskan dengan kalimat ambil sebarang. Nah, ambil sebarang X elemen bilangan real. Kenapa diawali dengan ambil sebarang X bilangan real, Bu? Kenapa harus ambil sebarang? Karena kalau kita sudah ngomonginnya semuanya, berarti kita sudah menjamin, oh ini benar, berarti kan kita ngambil yang mana aja pasti akan bernilai benar. Misal saya punya satu kotak jeruk, di mana saya mengatakan semua jeruk yang ada di dalam kotak ini rasanya manis. Kalau saya ngomong seperti itu, berarti saya harus bisa membuktikan bahwa cara membuktikannya adalah diambil yang mana saja tetap rasanya akan manis, ya toh. Jadi ambil sebarang harus terbukti benar. Gitu, itu caranya menuliskan bukti formalnya. Karena nggak mungkin kita tulis satu persatu. Dalam matematik kita persingkat, dalam logika kita tulis ambil sebarang X elemen bilangan real. Gitu. Artinya kita sudah menjamin. Jadi sama kalau kita misalkan jualan buah gitu ya, kita ngomong ini semuanya manis gitu. Kita harus bisa menjamin bahwa diambil yang manapun, ambil sebarang ya, ambil manapun pasti rasanya manis gitu. Gitu ya, itu salah satu keyakinan yang kalau kita yakin bernilai benar. Kalau enggak, kalau kita nggak yakin, kita nggak mungkin akan ngomong semuanya manis gitu. Itu orang matematik begitu, menghindari ngomong yang dia tidak bisa jamin. Kalau dia bisa jamin berarti tinggal ngomong ambil sebarang, coba pasti rasanya manis. Wis toh, ambil yang mana aja pasti rasanya manis. Itu kalau kita berani menjamin gitu ya. Makanya kalau orang matematik itu ngomongnya ditata. Jadi ngomong semua berarti harus bisa menjamin. Nah, kesannya begitu ya. Jadi kalimat ini diawali dengan ambil sebarang X elemen bilangan real. Nah, ternyata kalau X elemen bilangan real kalau dikuadratkan memang hasilnya sama dengan 0 atau X kuadrat itu lebih dari 0. Jadi memang bilangan real itu kalau 0 dikuadratkan kan tetap 0. Yang lainnya dikuadratkan pasti nilainya lebih dari 0. Sehingga X kuadrat selalu lebih besar sama dengan 0, terbukti. Udah gitu aja.
karena nggak mungkin kan nulis semuanya masing-masing satu persatu, sehingga kalau kasarnya ini kan cukup singkat padahal kan semuanya ya. Kalau ada orang yang masih meragukan, kita tinggal ngomong aja, udah ambil sebarang, kamu ambil berapa? Min 3, kuadratin aja gitu. Min 3 dikuadratin 9 kan. Nah berlaku toh yang ini, benar kan berarti kalimat ini. Nah ini yang saya kasih panah nih. Nah yang saya tunjukkan lewat panah. Wes ambil sebarang lagi, kamu mau berapa gitu misalkan. Min 10 coba kuadratin gitu. 100 kan, benar kan gitu. Jadi kata ambil sebarang X sama benar ini sudah mewakili gitu ya, sudah mewakili keraguan gitu ya, keraguan kalau ada yang ingin menggugat. Tapi penulisan belakangnya ini juga harus diperinci gitu ya. Kemudian D, ada X. Nah, ada X, ada bilangan real yang kalau dikuadratkan sama dengan 0. Kalau kita cek, kalau kita nalar kan nggak ada gitu ya. Berarti kan nilai ini kan salah. Kalimat ini bernilai salah. Nah, kalau ada tapi salah, itu berarti kan tidak ada kan, ya kan? Ada X elemen bilangan real, X kuadrat sama dengan 0. Gak ada gitu kan ya. Berarti kan kalimat ini bernilai salah. Nah, kasus ada tapi nilainya salah, itu pembuktiannya agak panjang dikit, pakai pengandaian. Nanti kita akan bahas di metode kontradiksi. Masih ingat ya? Kontradiksi yang minggu lalu tuh 2 minggu yang lalu tuh metode kontradiksi. Nanti akan kita pakai di sini dengan penulisan yang lebih formal. Nanti saya skip ya bagian ini, nanti di belakang aja saya kumpulkan dengan metode pembuktian yang lainnya. Kemudian nanti kalau misalkan saya skip, saya lupa ya belum bahas ini, nanti diingatkan di belakang pertemuan ke-14 15 lah. Pokoknya sebelum UTS kalau saya belum bahas nanti diingatkan, tolong ya. Kemudian untuk yang E sama ya, sama D, dia kan bernilai salah. Nggak mungkin ada kan dikuadratkan sama dengan min 5, nanti kita ambil pengandaian pakai kontradiksi. Yang terakhir F, salah ya. Nah, karena salah, karena untuk setiap tapi dia bernilai salah, ya tinggal kita ambil aja counter example. Sama, tadi kan ambil aja 3 elemen bilangan real, tapi kalau dikuadratkan kan 9 tidak sama dengan 5, sudah terbukti gitu ya. Kira-kira seperti itu untuk penulisan pembuktian. Jadi ini silakan dipelajari, diulang-ulang, pakai angka yang lain misalkan. Nah, di sini ini saya punya beberapa soal yang bisa Anda otak-atik terlebih dahulu. Memang tidak saya langsung tulis pembahasannya. Jadi di minggu ke-12 ini mungkin saya tidak tuliskan latihannya di sini sekalian ini ya. Latihannya di sini. Jadi ini silakan Anda otak-atik dulu pakai oret-oretan dulu, kira-kira ada nilai yang memenuhi atau enggak gitu. Kalau sudah, nanti saya akan contohkan penulisan bukti formalnya gitu. Sebenarnya ini sudah saya tulis, tapi karena dia masih coret-coretan di kertas, belum saya ketik ulang. Nanti kalau sudah diketik ulang aja atau sudah saya tulis dengan lebih rapi, nanti saya tunjukkan. Silakan Anda coba dulu otak-atik. Di sini untuk nomor 1 penjelasannya adalah di sini kan bilangan bulat. Nah, cari ada nggak bilangan yang memenuhi ini. Kalau ada, berarti ini sudah benar kan? Ada ya. Untuk yang nomor 2, Anda bisa lihat ada X, Y. Berarti kan ada 2 bilangan. Berarti Anda bisa pilih X-nya berapa, Y-nya berapa yang bisa memenuhi pernyataan ini. Jadi si X dan Y, karena di sini lebih dari 0, berarti X dan Y-nya itu bilangan positif ya. Dan juga dia bilangan real. Berarti pecahan boleh Bu? Boleh, kan bilangan real. Nah, X sama Y itu kalau disubstitusikan ke sini dan ke sini, X yang kita pilih itu dia bernilai benar. Jadi secara umum ini mudahnya dia pakai eliminasi substitusi itu loh. Kan nanti kita mau X-nya berapa, Y-nya berapa. Jadi oret-oretan dulu, eliminasi substitusi, ketemu X-nya berapa, Y-nya berapa. Kemudian kalau memang ada, baru ditulis bukti formalnya. Misalkan ada X sama dengan 7, Y sama dengan 5 misalkan. Elemen bilangan real gitu. Sedemikian hingga, nah substitusikan ya. Nomor 3 juga silakan ditulis bentuk formalnya seperti apa, bentuk simboliknya seperti apa, kemudian ditulis pembuktiannya gitu. Nomor 3 dan nomor 4 ini sama.
Bedanya adalah nomor 3 itu semestanya bilangan bulat, nomor 4 semestanya bilangan real. Nah, nanti dicek bagaimana nilai kebenarannya, kemudian pembuktiannya bagaimana. Secara jelas ya. Ini nomor 5, buktikan bahwa, ini kok bahwa. Buktikan bahwa jika M dan N adalah dua bilangan bulat berurutan, maka 4 membagi M kuadrat plus N kuadrat min 1. Konsep membagi ini ada di teori bilangan ya. Pasti bisa ya. Gitu. Nanti sambil dicoret-coret coba ya. Cari dua bilangan bulat berurutan yang bisa dibagi 4. Gitu kan. 4 membagi bla 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 itu kan cari dua bilangan bulat berurutan yang kalau dimasukkan ke persamaan ini, nah ini loh, bilangan bulatnya harus berurutan, M sama N ini berurutan. Terus kalau dimasukkan ke sini, dia ini bisa dibagi 4. Kalau ada berarti benar. Gitu ya. Gitu. Terus nomor 6, buktikan bahwa jika S dan T bilangan rasional dan T tidak sama dengan 0, maka S per T adalah bilangan rasional. Bilangan rasional ada di teori bilangan ya, definisinya, himpunan juga ada. Bagaimana menuliskannya, bilangan rasional dan seterusnya ya. Kemudian nomor 7, nah ini diberikan semestanya bilangan real, nomor 8 bilangannya bilangan bulat. Tunjukkan bahwa pernyataan bla 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 bernilai salah. Nah, jika ini maka ini bernilai salah, berarti kita harus menunjukkan, berarti pilih bilangan yang bisa menunjukkan bahwa dia ini bernilai salah gitu, karena sudah dikasih di soalnya, disuruh menunjukkan bahwa dia bernilai salah gitu ya. Kemudian untuk nomor 8, buktikan bahwa, berarti ini jelas benar nomor 8 ini, karena menyuruhnya kalimat soalnya buktikan bahwa, berarti benar jika X kuadrat ganjil maka X nya adalah bilangan ganjil ya. Pakai definisi bilangan ganjil dari teori bilangan. Bagaimana sih cara nulis bilangan ganjil tuh gitu ya. Yang harus saya garis bawahi dari proses ini tadi adalah seperti ini tadi. Nah, kalau dia itu kuantornya eksistensial ada, berarti boleh kita ambil bilangan, karena memang suruh menunjukkan bendanya. Tapi kalau kuantornya universal dan dia itu bernilai benar, maka tidak boleh kita tulis bilangan. Contoh yang C ini loh, dia kan bernilai benar. Maka ketika pembuktian kita nggak boleh nulis angka-angka di sini. Kenapa? Karena kalau cuma angka-angka dan Anda menunjukkan cuma 2 atau cuma 3, berarti nggak berlaku semua dong, nggak terjamin dong yang lainnya gitu. Sedangkan kalau kita mau tulis semuanya tidak mungkin gitu ya. Ini yang harus diingat-ingat oleh mahasiswa. Kalau ada yang nanti ujian soalnya itu kuantornya universal tapi dia menuliskan buktinya menggunakan angka atau beberapa contoh, berarti dia tidak mendengarkan penjelasan saya ini. Ya. Ketika kuantor universal dan dia itu benar, kita tidak boleh menuliskan gini, misalkan di sini, ambil X sama dengan 3, ambil X sama dengan 6, terbukti benar gitu. Berarti kan dia contohnya cuma 2, pakai angka 3 dan pakai angka 6 saja. Tidak boleh ditulis. Gitu ya. Yang benar kita tetap pakai ambil sebarang. Kalau dia menuliskan angka berarti dia tidak menjelaskan. Berarti dia tidak mendengarkan penjelasan saya ini, ya. Tidak mendengarkan ya. Jadi haram hukumnya ketika kuantornya universal dan bernilai benar kemudian dia menuliskan beberapa contoh di sini, nggak boleh ya, karena contoh yang kita tulis itu hanya sebagian padahal kuantor universal itu menuntut semuanya gitu ya. Itu yang harus diingat-ingat. Silakan ini dicek benar atau salahnya, pembuktian formalnya juga seperti apa. Ini juga sama, lebih sederhana, silakan dicek. Yang ini sudah bentuk simbolik semua ya. Kalau ini kesulitan, misalkan slide ini kesulitan, silakan mulai dari yang ini dulu, dari yang slide ini dulu ya. Ini saya terbalik nih susunannya. Oke. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya yang perlu saya jelaskan ini adalah tambahannya adalah ini ada beberapa penulisan yang kita mungkin agak harus hati-hati ya. Untuk nomor 1, tuliskan kalimat berikut dalam bentuk simbolik. Nah, silakan dicek. Sedangkan yang nomor 2 ada 2 predikat
tapi saya meminta Anda menuliskan dalam bentuk kalimat. Nah, silakan dicoba. Oke, saya ralat sedikit yang bagian nomor 2 tadi. Nah, ini saya tuliskan beberapa translasi dari simbolik ke kalimat dan sebaliknya yang mungkin barangkali kadang masih ada yang kesulitan karena beberapa terjemahan itu memang harus jeli, harus teliti, dan saya tambahkan beberapa karena kemarin kita belum ada proses yang terjemahan yang melibatkan implikasi. Jadi contohnya saya tuliskan seperti ini, yang Anda tulis yang Anda lihat A sampai E. A kuadrat semua bilangan real bernilai lebih besar sama dengan 0. Ini masih bisa nih pakai kuantor yang tunggal dan predikat tunggal. B, beberapa bilangan real merupakan bilangan genap. Nah, ini harus mengecek nih penulisan simbolik bilangan genap itu seperti apa. Nah, itu ada di teori bilangan mestinya ya. C, terdapat bilangan bulat yang nilainya tak negatif. Nah, makna tak negatif itu bagaimana? Itu yang harus hati-hati. Kemudian, semua mahasiswa memiliki NIM. Nah, ada kalimat mahasiswa memiliki NIM. Bagaimana nih, gitu kan? Gak ada pola sebelumnya kan, belum ada yang seperti ini ya. Kemudian semua guru adalah lulusan perguruan tinggi. Nah, ada kata guru adalah, nah belum ada kan selama ini. Kita bahas satu persatu. Yang nomor 2 ini juga sama, tapi sebaliknya saya minta Anda untuk menerjemahkan ke dalam bentuk kalimat. Tadi ini yang B sudah saya ralat, saya salah menggunakan tanda tadi, ini sudah saya benerin. Untuk nomor 1, nah Anda bisa lihat kuadrat semua bilangan real bernilai lebih besar sama dengan 0. Karena ngomonginnya bilangan real, saya pakainya kuantor setiap karena di situ nggak menunjukkan ada atau beberapa. Oh, berarti kuantornya universal. Semestanya adalah bilangan real. Ini bilangan real. Nah, bernilai lebih besar sama dengan 0. Berarti ini predikatnya gitu ya. Meskipun nggak runtut seperti kalimat yang kemarin saya tunjukkan untuk setia bla 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 berlaku bla bla bla, kan nggak persis seperti itu kan ini, tapi terjemahannya tetap bisa kita jalankan ya seperti ini juga, maknanya sebenarnya sama. Jadi untuk setiap X elemen bilangan real berlaku X lebih besar sama dengan 0. Jadi ini terjemahannya seperti ini, ke bentuk simboliknya seperti ini. Kemudian beberapa bilangan real merupakan bilangan genap. Nah, beberapa berarti dia kuantor eksistensial. Bilangan real berarti semestanya. Kemudian bilangan genap menulisnya bagaimana? Sejauh yang saya tahu di teori bilangan, menuliskan bahwa X itu adalah bilangan genap itu caranya seperti ini. X sama dengan 2N untuk sebarang N elemen bilangan bulat. Bisa pakai N, bisa pakai huruf yang lain sih sebenarnya. Saya pakai N ya. Atau kalau mau disingkat seperti ini bisa juga. Jadi N-nya ini berapa? Ya N-nya itu elemen bilangan bulat ini. Apakah ini masuk semestanya? Enggak, semestanya tetap bilangan real. Jadi yang kita otak-atik bendanya tetap si X. Lah N ini variabel untuk apa? Variabel untuk melengkapi definisi yang bilangan genap tadi. Jadi N ini hanya sebatas menjelaskan untuk masuk ke sininya aja. Kalau X ini bendanya adalah tetap bilangan real. Gitu ya, harus hati-hati. Kemudian ini kenapa jadi A semua? Ya udahlah biarin, nggak apa-apa ya. Terdapat bilangan bulat yang nilainya tak negatif. Nah ini terdapat kuantor eksistensial. Bilangan bulat berarti universe-nya atau semestanya, yaitu elemen Z, Zahlen. Tak negatif itu menulisnya bagaimana? Karena tak negatif berarti X-nya lebih besar sama dengan 0. 0-nya ikut, jadi pakai sama dengan. Jadi lebih besar sama dengan 0, bukan lebih besar dari 0. Kenapa? Karena tak negatif itu 0 termasuk, karena 0 itu netral. Gitu. Tapi kalau cuma X positif ya berarti X lebih dari 0 aja. Tapi kalau tak negatif 0-nya ikut ya. Kalau tak positif berarti X kurang dari sama dengan 0. Gitu ya. Hati-hati.
Nah, kemudian ini yang agak sulit nih, semua mahasiswa memiliki NIM. Konsep ini belum ada, kan kemarin kita bahasnya cuma bilangan-bilangan aja. Kalau ada kalimat yang bebas seperti ini gimana? Ternyata beberapa sumber yang saya kumpulkan dari bukunya Pak Muniri, dari dua buku lain yang ada di rujukan saya itu, yang warna kuning sama warnanya ungu, sorry saya kok lupa ya pengarangnya, itu menganjurkan penulisan yang menggunakan bantuan implikasi untuk kuantor universal. Jadi ketika kita punya kalimat seperti ini, semua masih memiliki NIM, maka kita akan misalkan bendanya dulu. PX menerangkan bendanya. Jadi ini boleh pakai PQ, boleh pakai A, B, macam-macam ya, lainnya boleh nggak harus PQ. Misalkan PX-nya X adalah mahasiswa. Berarti di sini dia menjelaskan subjeknya dulu. Bahwa X itu bendanya adalah mahasiswa. Kemudian QX-nya menunjukkan syaratnya. Si X itu tadi dia memiliki NIM gitu. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk kalimat, dia akan menggunakan implikasi. Jika PX maka QX. Jadi jika dia mahasiswa, dia pasti memiliki NIM gitu. Barulah kalimat ini berlaku untuk setiap X, PX maka QX. Jadi setiap mahasiswa atau semua mahasiswa gitu kan ya. Untuk semua mahasiswa, untuk setiap mahasiswa dia pasti akan memiliki NIM. Karena umumnya implikasi. Jadi kalau dia mahasiswa, dia pasti memiliki NIM. Di nomor terakhir juga demikian, sama konsepnya. Jadi semua mahasiswa adalah semua guru adalah lulusan perguruan tinggi ya. Semua guru adalah lulusan perguruan tinggi. Berarti X-nya adalah guru, menjelaskan bendanya dulu, kemudian X-nya lulusan perguruan tinggi. Sama ya, kayak NIM tadi itu. Kita pakai implikasi gitu. Nomor 2, tadi kenapa jadi nomor 1? Nomor 2, X, kalau saya punya PX, X adalah teknisi komputer, QX-nya X dapat memperbaiki laptop. Kalau dituliskan dalam bentuk formula berarti semua teknisi komputer dapat memperbaiki laptop. Nah ini ya, karena pakai PX maka QX. Semua teknisi komputer dapat memperbaiki laptop. Kalau yang ini karena dia kuantornya eksistensial, berarti kan tidak semua. Berarti tidak setiap teknisi pasti dapat memperbaiki laptop, enggak semua kan? Berarti kita nggak bisa pakai implikasi di sini. Kita pakainya konjungsi. Jadi ada beberapa teknisi yang memang dapat memperbaiki laptop gitu. Irisan kan cuma beberapa aja gitu ya. Jadi beberapa teknisi komputer dapat memperbaiki laptop gitu ya. Seperti itu kira-kira. Untuk yang selanjutnya ini boleh dicoba ya, nanti sebagai latihan di rumah nanti akan saya cek. Ini silakan diubah ke dalam bentuk simbolik seperti ini tadi ya. Nah, kira-kira seperti itu materi untuk minggu ini. Terima kasih, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.